Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, selamat sore. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yesua, Masya Elohim, Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya yang hidup, yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, bernapas sampai pada hari ini, bukan karena kekuatan, gagah kita, tetapi semua oleh kasih, anugerah, berkat Bapa, oleh karena firman-Nya. Sebab itu layak kita mengucap syukur dengan menaikkan, tinggikan namanya, bermazmur bagi Dia, dan kita selalu hidup di dalam takut akan Allah, hidup di dalam firman-Nya. Sebab firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang menopang kita, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita sukacita, memberikan kita hidup. Saudara terkasih, sebab firman Allah itu adalah Roh Allah itu sendiri. Ada mujizat di dalam firman Tuhan. Sebab Ia berjanji, Ia yang menggenapi. Saudara terkasih, disampaikan firman-Nya, disembuhkan Dia. Saudara terkasih, tanpa firman Tuhan kita hidup dalam tanpa janji, tanpa pertolongan. Jika tanpa firman Tuhan kita tidak punya kekuatan, sebab firman Tuhan adalah kuasa Allah. Tanpa firman Tuhan kita tanpa janji, tanpa pertolongan, saudara terkasih. Tetapi jika kita hidup di dalam firman Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, maka kuasa Allah nyata di dalam hidup kita. Ia menjadikan yang tidak ada menjadi ada, dan pemeliharaan Allah itu ajaib dan sempurna bagi kita. Sebab itu saudara terkasih, mari kita di akhir zaman ini kita memakan makanan yang hidup, yaitu firman Tuhan. Kita memakan roti hidup, yaitu firman Tuhan. Kita minum darah Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih, agar kita hidup di dalam firman dan dalam Roh Allah itu sendiri. Sebab firman Allah itu adalah Roh Allah. Saudara terkasih, tanpa firman Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab firman Tuhan itu adalah kuasa Allah. Tuhan itu ya dan amin untuk janji-janjinya, untuk firman-Nya, saudara terkasih. Sebab Ia berfirman maka ada, Ia berfirman maka jadi. Sebab itu mari kita di akhir zaman ini selalu hidup
dalam janji Allah, kita berpegang kepada firman Allah, hidup di dalam takut akan Allah, kita buka hati, terima firman Tuhan, terima Yesus Kristus, dan terima Roh Kudus, sehingga kita berjalan dalam hadirat Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, sebab Ia yang mengubah segala sesuatu. Tiada satu pun terjadi tanpa seizin dan sepengetahuannya. Ia menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada, saudara terkasih, dan yang ada menjadi tidak ada, yang sudah ada menjadi tidak ada, saudara terkasih. Sebab itu mari kita berpegang kepada firman Tuhan, kita senantiasa hidup dalam penyertaan Tuhan, jauhi segala kejahatan, sebab firman Tuhan berkata, siapakah yang dapat naik ke gunung Tuhan dan berdiri di gunungnya yang kudus, yaitu orang yang murni hatinya dan bersih tangannya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan bersumpah palsu. Merekalah yang mendapat berkat Allah dan keadilan Allah, yaitu mereka yang mencari wajah Allah, saudara terkasih. Merekalah yang mendapat berkat dan keadilan Tuhan dan perlindungan Tuhan, saudara terkasih. Biarlah kita menjadi seperti firman Tuhan, saudara terkasih. Kita boleh naik ke gunung Tuhan, kita selalu senantiasa hidup dalam kemurnian, dalam ketulusan, saudara terkasih. Jangan kita bersumpah palsu dan kita menyerahkan diri kita kepada penipuan, saudara terkasih. Sebab Allah Tuhan kita mencintai hukum dan keadilan, dan Allah kita maha benar, Ia hakim yang membalaskan segala perbuatan manusia menurut tingkah langkahnya. Saudara terkasih, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersamar di hadapan Allah. Semuanya telanjang, di mana kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah, saudara terkasih. Sebab itu kita selama menopang dalam dunia ini, kita harus takut Allah, yang oleh karena kita menyebutnya itu adalah Bapa kita, yang tidak memandang rupa, yang membalaskan segala perbuatan kita menurut tingkah langkah kita. Hendaklah kita dalam keadaan takut dan gentar selama menopang di dunia ini, saudara terkasih. Dan mari kita, selama kita hidup di dalam dunia yang gelap ini, penuh dengan tipu-tipu, saudara terkasih, kenikmatan dunia ini, saudara terkasih, membuat kita tertipu, saudara terkasih, karena kenikmatan dunia ini, saudara terkasih, dengan segala keinginan-keinginan daging, nafsu, keangkuhan hidup, saudara terkasih, makan, minum, kawin mengawinkan, saudara terkasih, semuanya itu jika kita hanya bergumul dalam perkara-perkara makan, minum, kawinan, dan mengawinkan, saudara terkasih, kita tidak mencari wajah Allah, hadirat Allah dalam kuasa firman-Nya, untuk kita hidup berkenan, hidup kudus di hadapan Allah, dan kita berbuah-buah yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan, saudara terkasih, betapa kita menjadi malang, saudara terkasih. Sebab jika kita berharap kepada Yesus Kristus hanya untuk hidup di dunia ini saja, untuk perkara-perkara lahiriah, jasmania,
kitalah manusia yang paling malang di antara manusia, saudara terkasih. Sebab Allah Tuhan kita memberikan kita anugerah yang berlimpah-limpah untuk kita hidup di dalam kemuliaan, menerima berkat-berkat surgawi, anugerah. Kita beroleh mahkota, kita menjadi mempelai wanita yang berpakaian putih, saudara terkasih. Pakaian yang putih bersih yaitu kekudusan, dan kita bermahkotakan yaitu mahkota kebenaran, saudara terkasih. Allah menghendaki kita menjadi anak-anaknya untuk menerima kekayaan surgawi. Sebab saudara terkasih, segala yang ada di dunia ini dengan segala keinginannya akan binasa, saudara terkasih, bersama-sama dengan segala keinginannya. Tetapi kerajaan Allah, kebenaran, iman kita, saudara terkasih, akan tinggal tetap, saudara terkasih. Itulah yang menjadi, saudara terkasih, yang sungguh berharga di hadapan Allah, yaitu iman kita bagaikan emas yang murni yang dibakar di dalam perapian, yaitu emas yang sungguh-sungguh benar-benar tidak goyah, tahan uji, dan selalu, saudara terkasih, bersinar di hadapan Allah, bersinar di hadapan manusia, saudara terkasih. Sebab itu, mari di akhir zaman ini kita menjadi olahragawan iman, saudara terkasih. Kita berlomba dalam iman untuk menerima mahkota kehidupan, mahkota kehidupan yang kekal dari Allah Bapa. Kita menjadi prajurit Kristus yang menjadi, kita mempunyai pakaian prajurit, bersenjatakan, saudara terkasih. Kita memakai ketopang keselamatan, baju jirah keadilan, berperisaikan iman, berkasut kerelaan beritakan firman, dan kita terima pedang roh dan ketopang keselamatan. Dan pedang roh itu sangat tajam, saudara terkasih. Ia sanggup menusuk sangat dalam, memisahkan sendi-sendi, tulang-tulang dan rusuk, dan bisa membedakan pikiran, hati manusia. Di hadapan Allah semua telanjang, di mana semua yang hidup harus mempertanggungjawabkan kepada Allah, Tuhan alam semesta, yang membalaskan segala perbuatan setiap manusia menurut tingkah langkahnya, saudara terkasih. Di mana kita harus takut. Jangan kita takut kepada manusia yang hanya dapat membunuh tubuh dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi kita takutlah kepada Allah yang dapat membunuh tubuh dan mencampakkan kita ke api neraka. Saudara terkasih, biarlah pada hari ini, di mana Natal kita rayakan, damai sejahtera Natal, sukacita Natal, itu kita rasakan, kita saling mengasihi, karena Allah Tuhan kita terlebih dahulu mengasihi kita. Sampai disinilah kesaksian ini. Biarlah damai sejahtera Allah dalam dan cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.